Kemudian yang ketiga, kita percepatkan masa semakin larut ya. Yang ketiga, banyak makan dan banyak minum. Nafsu perut ni termasuk nafsu perusak yang amat sangat besar. Okay. Nafsu ini pula lah yang menyebabkan Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga. Dari nafsu perut ini pula lah berbagai nafsu diperturutkan oleh orang, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya, orang yang sedikit makan dia akan melembutkan hati, menguatkan daya fikir, serta melemahkan hawa nafsu dan sifat marah. Sedangkan banyak makan sebaliknya. Oleh itu Allah mengatur soal makan dan minum ni, subhanallahil karim, di dalam Al-Quran surah yang ke-7 ayat 31. Luar biasa ya agama kita ni, alhamdulillah. Tidak ada agama yang mengajar pemeluknya soal tata cara makan. Surah Al-A'raf ayat 31. Buka surat 225. Tengah-tengah ada tak kalimah wakulu? Ada tak? Wakulu washrabu wala tusrifu. Itu dia. Jumpa ayatnya? Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Subhanallahil karim ya. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau anda baca dalam Al-Quran, okay, Allah menyebutkan suatu perbuatan, satu amalan, lalu Allah menyebutkan dia tidak menyukai perbuatan itu. Maka apa yang tidak disukai oleh Allah hukumnya haram. Apa di sini? Berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Okay. Jangan berlebih-lebihan. Baik berlebih-lebihan ini dari sudut apa namanya? Dari sudut makanannya dimakan itu, atau mungkin nau'iyahnya, jenisnya, ataupun dia makan tak ada masa. Okey. Berjaga saja, buka saja mulut masuk makanan. Nah, itu teruslah yang macam itu ya. Israf, kita dilarang melakukan israf. Subhanallahil karim ya. Sekali lagi nahmadullah, kita memuji Allah kerana kita telah menjadi orang-orang yang beriman. Hatta soal cara makan dan minum pun diatur oleh Allah. Tidak ada agama yang mengajar para penganutnya soal-soal makan dan minum kecuali Islam. Kalau kita mengikuti panduan ilahi ini, maka makan dan minum kita pun akan dikira dan direkod sebagai apa? Ibadah. Tengok tu, bukan hanya konyang perut tu dapat pahala, tapi dapat pahala. Anda ada yang siapa yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin volume yang kedua, ada satu chapter Imam An-Nawawi mengatakan di situ Kitabut Ta'am. Ini bab menjelaskan soal cara makan. Salah satunya Nabi, dia punya anak tiri, anak kepada Abu Salamah, Abdullah bin Abu Salamah. Dia makan semeja dengan Nabi, tapi budak ini dia gelojoh makannya. Nabi kata apa? Ya gulam, wahai anakku, sammillah. Sammillah itu maknanya bila kamu hendak makan, sebutlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya, wa kul biyaminika, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Sebab syaitan dia makan dan minum menggunakan tangan kiri. Kita harus menyalahi perbuatan syaitan. Yang ketiganya, wa kul ma yalika, dan mulalah kamu makan dengan makanan yang paling hampir kepada kamu. Jangan panjang-panjang tangannya. Itu budaya kita salah, tidak ikut sunnah Nabi. Sebenarnya kita mulakan dengan makanan yang paling hampir. Ikut nasib lah. Mudah-mudahan nanti kita makan depan saya bukan sambal. Kalau depan saya sambal, saya terpaksa lah ikut sunnah Nabi. Mulalah dengan sambal. Pedas lah nanti.
Saya punya pengalaman visit a friend of mine di Jawa Timur. Budaya situ lain, saya tak tahu. Kata emaknya lepas dihidangkan makanan semua berkuah ya. Orang Jawa kata niki jangan, ini jangan, niki jangan, niki jangan, niki jangan, niki sambal. Saya kata macam mana orang ni sudah dihidangkan tapi jangan dimakan. I thought jangan tu maknanya tak boleh dimakan. Jadi saya makan sambal aja lah. Subhanallah, member pun senyum. Rupanya dalam bahasa Jawa jangan tu lauk yang berkuah itu disebut jangan. Nasib lah. Akhirnya makan sambal. Subhanallah. And then saya belajar di pondok juga di Jawa Timur masa itu. First year lah, anak murid baru kan, minta kepada orang tu, orang wanita yang kami queue up kan di asrama kan, dibagilah. Saya nak minta tambah nasi, dia tambah juga sayur. Saya kata jangan, ditambah lagi, jangan, ditambah lagi. Kenapa ni orang tak faham bahasa Indonesia kan? Rupanya jangan maknanya sayur. Nasib lah. Jadi itu dua pengalaman betul-betul saya catat dalam diary itu. Okay. Subhanallah ya karim. Kerana rupanya di tempat itu budayanya berbeza ya. Subhanak ya karim. Ala kulli hal, yang penting kita jangan israf. Satu lagi ingin saya sebutkan, panduan dari Allah dalam Al-Quran tentang tata cara bukan hanya makan tapi menggunakan harta, berbelanja. Dalam surah 25 ya, surah Al-Furqan ayat yang ke 66. Betul tak? Coba tengok. Tengok dulu, pastikan dahulu. Walladzina idza anfaqu, ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu, ayat berapa tu? 60 berapa? 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ayat 67. Orang-orang mukmin yang disebut hamba-hamba Allah, itu ayat 63 ya, ibadur rahman, sifat mereka di antaranya apabila mereka berbelanja menggunakan harta mereka tidak boros, tidak pula kedekut. Sebaliknya pertengahan. Subhanallahil karim. Okey, Al-Quran mengatur bagaimana cara kita menggunakan harta sekalipun. Tidak ada agama yang mengatur perkara ini kecuali Islam. Kan disebut Islam sebagai system of life kan. Tidak ada satu pun bidang kehidupan manusia kecuali ada panduannya dalam Al-Quran. Nah, apa saja cuma kita merujuk saja kepada Al-Quran ya. Kemudian saya akan baca satu hadis dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah manusia memenuhi sebuah tempat yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan saja, dari 3 sehingga 9. Okay, suapan nasi itu pun bergantung pada saiz tangannya barangkali. Kalau sudu pun bergantung pada sudunya. Kalau 3, 9 sudu. Kalau tangan ini Ustaz 9 teruk saja. Subhanak ya karim. Untuk menegakkan tulang punggungnya saja kata Nabi. Jika tidak dapat maka 1/3 untuk makan. Bagi 3 perut ni kata Nabi. 1/3 rongga perut tu untuk makan, 1/3 lagi untuk minum, dan lagi 1/3 untuk bernafas. Jangan full tank ya. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nah, jangan sampai makan sampai full tank. Akhirnya bernafas tidak lagi pakai hidung tapi pakai telinga. Tengok kalau bulan puasa ni, malah buka puasa, ada orang tak pernah puasa kecuali bulan Ramadan. Bila berbuka puasa tengok dia balas dendam. Saya pernah tegur orang macam ni. Dia kata, encik, saya 1 hari tak makan, cik. Astaga, hemat bukan you aja, kita orang semua umat Islam sehari tak makan. Dia balas dendam. Ayak 1 meja, kuih binti muih 1 meja, makanan juga 1 meja. Akhirnya bila diajak salat
maghrib Nanti. sudah tak larang. Apalagi salat tarawih. Nah, jadi sekali lagi ikut sunnah Nabi, jangan gelojoh macam itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla menghalalkan makan dan minum selama tidak berlebihan dan tidak ada unsur kesombongan. Bukan tak boleh makan yang mahal segala macam, tapi jangan ada unsur kesombongan. Allah tidak menyukai. Ya. Jadi sekali lagi soal makan minum pun diatur.